Baik, nama saya Deborah. Saya dari Ekoenzim Nusantara. Saya sebagai humas di sana. Barusan kita membuat Ekoenzim. Cara membuatnya itu 1-3-10 dengan formula 1-3-10. 1 itu gula, 3 itu bahan organik, dan 10 itu air. Misalnya kita punya wadah, tadi kita gunakan 3 liter. Kita tidak menggunakan air sebanyak 3 liter, tetapi kita hanya pakai 60% maksimal, ya, 60% dari wadah. Jadi itu 1,8 liter. Dari air 1,8 liter kita pakai bahan organik 5,540 gram. Jadi 1,8 dikali 3 ya, karena perbandingan tadi ya. Terus dengan gulanya 180 gram molase. Gula itu bisa molase, bisa gula aren, bisa gula Jawa gitu ya. Nah, tapi tidak disarankan untuk menggunakan gula pasir karena yang kita gunakan itu bahan organik semua ya. Kalau gula pasir itu masih mengandung bahan kimia. Kalau bahan organik itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan rumah tangga yang sudah tidak terpakai, jadi hanya kulit-kulitnya saja. Dan juga itu harus yang segar, tidak berulat, tidak busuk. Kalau yang semacam sayur asam atau capcay kayak gitu ya, itu udah nggak bisa karena dia udah hasil proses pemasakan. Jadi kita hanya gunakan yang segar. Dan 10-nya itu air, tidak disarankan untuk menggunakan air PAM karena dia bisa mengandung kaporit ya. Jadi kalau memang terpaksa mau pakai, kita tunggu dulu sekitar 1 harian atau 24 jam supaya kaporitnya mengendap. Kita gunakan air hujan boleh, air AC boleh, air mineral boleh, air tanah oke, sekitar itu. Lalu setelah jadi, kita fermentasi selama 3 bulan dalam keadaan anaerob atau kedap udara ya. Setelah 3 bulan kita panen, kita saring airnya dan bahan organiknya tadi. Bahan organiknya itu kita bisa buat potpori, bisa buat kalau dibejek atau di blender itu bisa buat bantal kayak bantal apa ya, kompres ya, bantal kompres. Dan kalau airnya itu dia sebagai desinfektan, itu bermanfaat untuk air, tanah, dan udara. Kita bisa encerkan sesuai dengan resep-resep yang ada. Misalnya 1:1000 itu bisa untuk tanaman. Jadi 1 mili air ekoenzim dengan 1000 mili air. Kita untuk menyemprot udara bisa, untuk vitamin tanaman bisa. Kalau 1:400 untuk bersih-bersih kandang-kandang hewan gitu, atau untuk luka-luka di kulit gitu. Dan macam-macam itu ada resepnya tersendiri. Yang terutama dari pembuatan kita adalah itu mengenai sampah. Jadi kita berusaha supaya tidak ada sampah yang terbuang sampai ke TPA. Karena kenapa? Sampah-sampah organik itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika kita membuangnya secara sembarangan. Karena bahan organik itu mengeluarkan gas metana. Dan gas metana itu lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor gitu. Dan sampah di Indonesia sudah terhitung organik itu sekitar 57% itu terdiri dari sampah organik. Dia begitu besar, jadi sebaiknya semua rumah tangga membuat ekoenzim supaya kita tidak membuang lagi ke TPA, dan hasilnya akan sangat bermanfaat untuk kita gunakan sendiri. Nah, setelah membuat ekoenzim, kita masih bisa membuat produk turunan dari ekoenzim. Seperti bikin deterjen, bikin sabun mandi, bikin sabun cair dan sabun padat. Kalau yang barusan kita buat itu adalah deterjen. Itu kita menggunakan mes. Baik, mes itu adalah limbah dari sawit. Jadi kita menggunakan limbah itu untuk
supaya bisa berdaya guna. Mash kira-kira resepnya seperti ini. Mash 1 kilo bisa kita masak dengan 5 liter air. Sampai mash itu kan bentuknya flakes ya, kepingan gitu ya, sampai dia larut di dalam air. Setelah itu kita juga bisa menggunakan garam, itu untuk pengental, itu opsional. Kalau kita mau menggunakan garam, nanti hasil deterjennya kita agak kental. Tujuannya supaya kita nggak terlalu boros. Kalau dia terlalu encer, kita pakainya terlalu jor-joran gitu ya, nanti jadi boros. Jadi kalau kental itu kita bisa menghemat. Jadi kita biasanya gunakan 500 sampai 1 kilo garam. Kita cairkan dulu dengan dimasak seperti yang mash tadi. Bisa dengan 5 liter air juga kita masak. Setelah itu kita masukkan ke dalam ember kosong, itu air sekitar 10 liter. Lalu mash yang sudah cair tadi kita masukkan. Terus jadi yang pertama air, yang kedua mash, yang ketiga kita masukkan ekoenzim yang tadi. Ekoenzim itu kita masukkan sekitar 2 sampai 3 liter, dan terakhir kita masukkan garam. Garam itu opsional, jadi kita bisa taruhnya pelan-pelan sedikit-sedikit sambil diaduk. Jadi kalau kira-kira tingkat kekentalannya sudah cukup untuk kita hentikan. Kalau masih kurang kental, kita tambahkan sesukanya. Setelah itu semua selesai, diaduk bersama. Opsional yang kedua adalah pengharum. Kita bisa pakai pengharum, bisa juga tidak. Seperti bibit parfum, fragrance oil, atau yang lebih murni itu sebenarnya essential oil. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan selamat mencoba, dan bikinlah ekoenzim sebanyak-banyak demi bumi kita tercinta supaya lestari.